Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, sebelumnya perkenalkan kakak dari mahasiswa tingkat 2 jurusan Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu. Tujuan kakak datang kemari ingin melakukan penyuluhan kepada adik-adik sekalian dengan tema penanaman jiwa budaya anti korupsi terhadap pelajar. Sasarannya yaitu mahasiswa atau pelajar tingkat mulai dari tingkat kelas 1 sampai dengan kelas 3 di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu ini. Baiklah, sebelum kakak melakukan penyajian materi, kakak akan membagikan terlebih dahulu poster mengenai Stop Generasi Korupsi. Baik, dapat diterima adik-adik sekalian. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penyajian materi. Sebelumnya, apakah adik-adik telah tahu apa itu pengertian dari korupsi itu sendiri? Baiklah, korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti corruptio atau corruptio. Korupsi memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Korupsi juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan, dan kesucian. Kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Definisi lain dari korupsi yaitu disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Baiklah, adapun mungkin contohnya budaya korupsi di lingkungan sekolah mungkin dapat dilihat seperti mencontek saat ujian, penyalahgunaan kekuasaan, mungkin bendahara melakukan korupsi terhadap uang kas, seperti itu, ketidakjujuran, seperti itu. Namun perilaku korupsi bukan hanya meruang lingkupi itu saja, tetapi korupsi juga dapat adapun perilaku korupsi seperti korupsi waktu, sering datang terlambat, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian lalu kenapa sih pelajar itu sangat perlu ditanamkan budaya anti korupsi sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini? Yaitu karena pelajar itu merupakan generasi muda yang sangat berperan penting untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Oleh karena itu perlu penanaman khusus, perlu jiwa-jiwa yang tertanam seperti budaya-budaya anti korupsi ini terhadap generasi muda yang akan memimpin bangsa kemudian hari. Kemudian korupsi itu sendiri banyak macamnya. Ada pun macam-macam dari korupsi yang mungkin itu pertama kerugian keuangan negara, seperti itu, tindakan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan. Kemudian, apakah adik-adik sekalian telah tahu apa itu perbedaan dari gratifikasi dan penyuapan? Belum ya adik-adik sekalian? Baiklah, gratifikasi itu adalah pemberian sesuatu atau buah tangan dengan tidak adanya kesepakatan, seperti itu. Mungkin misalkan si Lala memberikan sesuatu buah tangan kepada si Nadia karena Nadia ini seorang kepala desa, tetapi tidak ada kesepakatan, seperti itu. Tetapi di sisi lain Lala ini melakukan tanam budi kepada Nadia agar suatu saat nanti ketika Nadia menjadi, mungkin misalkan seperti jika Nadia sudah terpilih menjadi anggota KADES, nanti Nadia itu akan teringat, wah ini si Lala memberikan saya buah tangan kemarin. Jadi seperti tanam budi, seperti itu. Kemudian kalau penyuapan itu karena adanya maksud dan tujuan dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dapat dibilang itu suka sama suka, seperti itu. Misalkan si Lala melakukan penyuapan, memberikan sejumlah uang kepada Nadia untuk dengan janjian mendapatkan jabatan di perusahaannya Nadia.
dan Nadia menerima uang tersebut. Nah, terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan itu disebut dengan penyuapan. Kemudian adapun namun tindakan korupsi ini tidak hanya terjadi dengan pejabat negara, petinggi negara saja. Namun semua orang itu berpeluang untuk menjadi pelaku tindakan korupsi. Mungkin adik-adik sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, sampai di sini adik-adik sekalian ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih telah diberi kesempatan untuk bertanya. Bagaimana cara kita agar terhindar dari perilaku korupsi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Lala. Baiklah, mungkin langsung saja saya jawab. Mungkin caranya adalah memperkuat nilai-nilai dari integritas di dalam diri kita. Adapun 9 nilai integritas, sebelumnya saya jelaskan ya, yaitu memperkuat sikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Untuk mempertahankan nilai-nilai integritas ini, kita bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaan reflektif pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar sudah anti korupsi? Nah, dengan memegang teguh nilai integritas, kita juga bisa menghindari perilaku koruptif lainnya di keseharian. Walau tidak termasuk tindak pidana, namun perilaku koruptif ini di keseharian harus dihindari agar tidak menjadi sebuah kebiasaan. Jangan sampai tindakan koruptif yang sudah menjadi tabiat mendorong seseorang korupsi di pekerjaannya. Mungkin itu saja jawabannya. Mungkin apakah bisa dipahami, Saudara Lala? Baik, terima kasih. Mungkin sampailah kita ke penghujung acara. Itulah materi yang dapat kakak sampaikan pada adik-adik sekalian. Kakak mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian informasi. Di sini kakak mohon pamit. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi telah mengikuti penyuluhan ini dengan sangat baik dan sangat-sangat cermat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.